Hai, selamat siang, happy weekend kalian semua. Untuk tema kali ini adalah kamu dan dia, apa koneksi karmaku dengan dia. Kalian sebelumnya fokuskan dulu orang yang kalian ingin atau suspek ya. Di dalam kartu ini aku kasih waktu 10 detik. Bayangkan wajahnya, penampilannya, semuanya. Masukin energinya ke dalam kartu yang ada di depan kalian, yang kalian lihat. Terus sambil membayangkan kira-kira koneksi karmaku dengan dia apa. Koneksi karmaku dengan dia apa. Koneksi karmaku dengan dia apa. Untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Oke, udah dikunci orangnya di sini. Sekarang kita lihat koneksi karma dengan dia apa, ya, dan cara melepaskannya. Kita lihat koneksi karma kalian. Kita lihat energi kamu. Energi dia pada masa lalu, sehingga ada karma di sini. Energi kamu dan dia ada sekarang. Energi kamu dan dia ke depannya. Ini untuk bantuan ya. Kalau pada resultnya nanti tidak baik, kita akan ambil kartu bantuan sampai kita mendapatkan result yang terbaik. Oke. Karena aku tidak mau pembacaannya tanpa solusi. Kita kunci untuk bayangkan dulu sejenak lagi kira-kira apa yang menjadi karma antara kamu dan dia. Wow, community. Hubungan. Baiklah, di sini aku akan lihat kira-kira apa yang menjadi karma kalian. Kita akan pakai bantuan kartu untuk lebih detailnya. Hubungan seperti apa yang menjadi karma kalian? Aku melihat di sini ada sisi ya, man woman. Ya. Man woman di sini saling cinta. Wow. Aku melihat karma di antara kalian di masa lalu di sini. Kalian itu saling cinta, tapi hubungannya sangat singkat. Ya. Kita akan lihat lagi apa menjadi pemicunya. Ada matahari itu terlalu silau ya, terlalu happy, bahkan terlalu cinta, terlalu sayang sampai memblur, sampai kita nggak tahu. Padahal di sini ada batasan. Matahari itu ya berarti terkait dengan orang sekitar juga. Salah satu di sini pada masa lalu ada yang pergi meninggalkan. Oke. Kita melihat di sini pada masa lalu. Ini ada 3, berarti kalian masuk ke dalam karmic relationship dari zaman dulu ya. Dan aku melihatnya di sini ada yang masih mengejar pasangan. Kalian keluar masalah antara kamu atau dia di sini masih mengejar orang lain. Ada stars, ada mountain, oke. Dan di sini hubungan kalian bermasalah. Ada yang dendam ya, ibaratnya karena cintanya dikhianati. Aku melihatnya seperti itu. Entah ini dari sisi kamu atau dia. Pada dasar kalian saling cinta. Namun di sini ibaratnya ada yang terlena. Makanya kalau aku bilang angka 3 di sini ya, community terkait dengan orang lain, antara kamu, dia, dan pasti ada orang lain. Ada angka 3 artinya ya, apalagi kalau bukan terjalin karmic relationship di sini. Oke. Pada masa lalu di sini door to value dan ada the world.
Energi kamu di sini, kamu tuh banyak memberikan peluang sama dia, tapi dianya di sini sepertinya tidak bersyukur. Dia masih mencari orang lain, masih menggali apa sih sebenarnya cinta itu. Apakah dia yang aku cari? Jadi ibaratnya di sini kalau aku bisa lihat, dan ini bisa vice versa ya, antara kamu di sini atau kamu yang di sini. Bisa dibolak-balik. Aku melihatnya malah kamu tuh terlalu memberikan kamu tuh terlena. Kamu tuh terlalu memberikan semuanya tanpa kamu mengenal dia lebih jauh. Ternyata dengan kamu udah beri semuanya, dia juga tidak cukup di sini. Tidak cukup untuk bisa setia sama kamu. Dan di sini ada beberapa, aku bilang karmanya adalah di sini kamu ada yang sakit hati. Entah pada masa lalu antara kamu yang dihianati atau kamu mengkhianati dia, tapi ini bisa vice versa ya. Intinya ceritanya sama. Ada dendam sehingga satunya ini nggak bisa move on. Ya, intinya ada yang meninggalkan di sini, dan ini kejadian di tahun sekarang. Sehingga ketika kalian bertemu di tahun sekarang, di abad ini, kalian ketemu sekali dan mengulangi fase yang sama. Ini adalah karma kalian. Dari dulu kalian sudah terlibat namanya pengkhianatan, kesakitan, dan apalagi bahkan beberapa di antara kalian mungkin yang saat ini itu dalam posisi yang sama. Atau kalian sudah berkali-kali jatuh cinta tapi disakiti. Bisa jadi kamu yang kena karma, bisa jadi memang kamu membayar karma. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kamu tanya karma itu gimana sih prosesnya? Ya aku nggak tahu. Yang pasti hidup kita itu udah sangkutannya dengan masa lalu. Yang masa lalu yang kita nggak tahu apa-apa. Kita di sini cuma disuruh ngebayar aja. Itu jadi awal misteri hidup kita. Dan aku lihat di sini memang hubungannya memang dengan cinta segitiga ya. Karma kamu sama dia. Ada Taurus di sini. Kemudian ada Pisces, ada Scorpio. Kalian dikelilingi dengan Cancer juga, elemen air. Sagittarius. Benar-benar aku lihatnya itu, dan ada beberapa elemen air di sini. Ya, tapi kecil, elemen airnya energinya tidak besar. Udara. Udara kecil di sini. Yang berperan itu energi tanah dengan energi air ya. Udara dengan energi api sedikit. Jadi pas ini. Kalau kamu air ketemu dengan tanah, maka akan jadi kisah cinta yang dalam. Ikatannya itu kayak baper, saling tarik menarik ya, tanpa aksi, karena dia juga pasif, kamu juga pasif, jadi sama-sama malas gerak intinya. Dan di sini ya kalau aku boleh bilang, kamu dan dia memiliki satu ikatan emosional yang nyaris sama-sama gengsi, sama-sama nggak mau ngalah ya. Kalau tanah keras kepala, tapi kalau air dia lembut, jalan tapi tetap nggak mau bergeming. Sekalinya dia marah bisa jadi satu ombak yang besar, dan bahkan kamu pun kayak hanyut nantinya. Kejatuhan ini. Walaupun kalian kalau misalnya berteman atau misalnya tidak dalam hubungan pasangan ya, kalian tuh saling saling membantu lah. Ada keuntungannya sedikit, tapi di sini kalau aku lihat kamu lebih banyak hanyut. Pas, ini berupa uang, ini berupa energi bulan ya. The word melepaskan bumi, bukan bulan, bumi. Jadi ya, aku bisa lihat secara emosional memang
Ada yang terlalu hanyut, ada yang cepet bosen atau masih belum puas di sini. Kemudian aku lihat ada yin yang, ini kamu sekarang ya energinya, dan man holding coins. Yin yang, aku bisa bilang hidup kamu sekarang ini berkeseimbangan. Berkeseimbangan dalam hal apa sih? Dalam hal segalanya. Bukan berarti kamu harus kaya, bukan berarti kamu harus glamour gitu, enggak. Tapi di sini kamu hidupnya sangat seimbang karena sedang nggak kenapa-kenapa gitu loh. Yang paling buat hidup kamu nggak nyaman paling cuma masalah cinta, apalagi sih gitu kan? Kalau dia di sini ya, orang yang bersama dengan kamu sudah pasti sedang ada masalah finansial, itu udah pasti. Kenapa? Di sini dia punya masalah uang yang tidak begitu banyak. Kita akan lihat dari kamu dulu ya. Ada mais, ada lili. Sekalipun hidupmu seimbang, tapi di sini kamu merasa adanya ingin adanya cinta yang tulus. Walaupun kamu tahu, tapi kamu udah ngerasa kosong gitu. Kamu mencoba untuk tegar, kamu mencoba untuk tahan, tapi kayak aku merasakan sesuatu yang kosong. Di sini dia punya rahasia. Ya. Dia punya rahasia, dia punya keyakinan di sini. Dia memberikan energinya seakan-akan kamu itu kayak diklik apa ya namanya, jadi belenggunya dia gitu loh. Dia tuh butuh kamu, dan hubungan kalian mungkin di sini masih ada yang hubungan third party karena ada secret, dan dia tahu bahwa di sini hambatannya adalah dia belum bisa banyak bergerak karena dia mesti fokus dulu dalam mencari uang. Buat orang ini ya, sempurna itu penting. Sempurna bukan dari makan cinta, tapi selama di dunia ini kita harus ada materi. Sementara kamu di sini memang kayaknya udah nggak sabar. Kamu mengharapkan adanya cinta yang tulus di sini. Kamu ada kayak personal stress gitu loh, tekanan dari dalam diri kamu. Kamu berusaha untuk seimbang, tapi masih ada suka kambuh, tuh nggak sih? Kayak kumat-kumatan. Kamu di sini kayak aku pengen segera deh dia tuh datang sama aku. Sementara di sini ada yang tidak kamu ketahui, bahwa ada hambatan, yaitu di sini, di materi. Secret apa? Bisa jadi dia juga sakit, ya. Tapi dia nggak kemana-mana, dia tetap setia sama kamu, walaupun saling berjauhan. Aku bukan bilang setia secara fisik ya, masalahnya kalau dia dengan yang lain atau apa itu terserah, tapi hatinya itu masih ada spesial rasa sama kamu. Yang ditutupi adalah di sini, bisa jadi dia tidak sehat, atau ada keluarga yang sakit. Dia sedang mengurus itu. Ini aku lihat dia energinya positif. Siapa bilang dia nggak kangen kamu di sini? Siapa bilang dia nggak mau ketemu sama kamu? Pengen. Tapi apa daya, kalau nggak ada biaya gimana? Apa itu bisa terjadi? Jangan dibilang kamu egois, nggak mau mengerti. Aku melihat di sini kalian saling mengharapkan komunikasi. Aku tidak melihat di sini kalian itu hubungannya jelek ya, nggak kontak sama sekali. Aku melihat di sini masih ada komunikasi. Nah, komunikasinya masih sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Komunikasi dari satu arah gitu. Atau kalian punya aplikasi chatting sendiri
untuk bisa terkoneksi. Kita akan lihat perasaan dia dan kamu. Apa sih perwakilannya? Wow. Mengharapkan ada pertemuan, mengharapkan kesuksesan dari hubungan ini, mengharapkan saling bersambut. Aku bilang ya, karma ini bisa putus kalau kalian sudah melepaskan hubungan dengan yang lain dan bersatu. Masalahnya, kalau itu terjadi, ya kan? Kalian di sini ingin ada kebersamaan, tapi masih ada rahasia, masih ada di sini yang kesepian, nggak ketemu. Gimana jadinya? Karma tidak bisa diputuskan dari satu pihak. Bisa diputuskan dari satu pihak, harus dengan konsistensi. Ini tipsnya, ya. Jadi aku kasih tahu di sini pada akhirnya. Kita lihat dulu seperti apa kedepannya. Angel of Love dan ada Angel of Strength. Wow. Kalian lihat di sini ada Angel of Love dan ada Angel of Strength. Aku melihat dia memang setia sama kamu. Dia memang masih ada hati sama kamu sampai kapanpun. Tapi apakah di sini ada pergerakan? Belum. Kalian di sini akan begini-gini aja. Ya. Selama salah satu belum bisa maju, maka hubungannya akan terus seperti ini. Oke, kita akan kocok dulu ya. Untuk yang pas kita ambil. Kita akan klarifikasi. Bagaimana? Ada harapan di sini. Ada harapan kestabilan dari kamu. Sementara dia, kita lihat PR-nya. Ini yang kamu inginkan kan? Adanya kestabilan hubungan ini. Kamu sama dia jadi satu. Sekarang kita lihat kamu dan dia. Ada Fox. Wow. Ada Ship. Ini masalah waktu ya teman-teman. Tapi aku bilang orang ini menjadi satu menjadi hambatan sih, agak menjadi hambatan. Kenapa? Karena dikala kamu pengen cinta seketika, ya, pengen cinta seketika di sini, pengen harapan kestabilan, orang ini itu caranya nggak main geruduk-geruduk gitu loh, nggak main langsung. Tetapi di sini ada cara. Fox diibaratkan adalah pekerja yang baik jika dia dalam bekerja. Tapi dalam hal ini, dia lagi mencari cara, dia menggunakan kecerdikannya untuk bisa menuju ke kamu. Tuh, romansa. Dia masih ada hambatan ya, hambatan. Dia cinta sama kamu. Hambatannya bukan di kamu, teman-teman. Hambatannya di dia. Karena hubungan ini secret, bisa kupastikan orang ini sudah punya pasangan. Sementara kamu lebih santai. Misal kamu punya pasangan gak cocok ya, nanti kamu bisa ngajuin pisah dengan segampang itu. Kamu seslow itu, tapi gak dengan dia. Gak dengan dia, ya. Tapi pada akhirnya, kamu harus menunggu. Jadi yang bisa aku pastikan di sini ya teman-teman, ini cuma masalah energi. Kamu sama dia pada akhirnya akan terjadi namanya union atau pertemuan. Hanya bebannya itu banyak di dia. Kita akan lihat ya untuk klarifikasi energi dari kalian berdua ke depannya. Akan ada pergerakan baru.
Wow. Ini sumpah pergerakan yang lambat. Dan hati-hati rentan ya, hati-hati rentan putus. Aku melihatnya di sini, karma itu yang terberat datang dari dia ke kamu. Kalau kamu di sini sebetulnya ada dua cara untuk mengatasinya. Jika kamu masih cinta, jika kamu masih sayang sama orang ini, gak ada salahnya kamu menunggu tanpa menanyakan kapan. Karena aku lihat pada akhirnya, jika memang pada waktunya dia mesti melewati mountain ini. Nah, kita lihat apa aja, kita breakdown nih, mountainnya dia, hambatannya dia apa. Gunung itu tinggi loh. Oke. Komunikasi dari dua orang. Ya. Kamu tahu hambatannya dia adalah komunikasi dari dua orang. Di sini dia punya masalah internal dengan pasangan dulu. Ya, jadi ini harus dijembatani. Mungkin orang ini sudah nggak sayang, udah nggak begitu cinta karena aku lihat banyak konflik. Dan ini sudah berjauh-jauhan ya, tidak dalam hadap-hadapan. Jadi dia sudah melupakan, ini juga udah melupakan. Cuma di tengah-tengah ada birds. Ada sesuatu yang masih dikomunikasikan antara mereka berdua. Gitu. Sementara kamu di sini santai, kamu pengen sesuatu yang stabil, dia datang dan udah terjadi gitu aja. Tapi dia lebih complicated, teman-teman. Pertanyaannya, kita sudah buka nih semuanya, dan kedepannya kita tidak bisa menentukan kapan dia siap untuk benar-benar datang ke kamu. Coba kita lihat, kapankah kamu siap untuk benar-benar datang menemui super loveku yang sedang menantikan kamu. Ibaratnya dia yang kamu cinta. Kapan? Oke, ini nggak kebuka, kita ambil satu. The Sun akan segera, namun ya bisa jadi antara bulan Agustus ya teman-teman. Kamu tunggu aja sampai bulan Agustus tahun depan. Ya, tahun depan itu akan ada pencerahan sih, aku lihatnya. Nah, kamu masih mau menunggu atau tidak? Itu kalau kamu mau menunggu. Atau jika kamu merasa bacaanku ini tidak pasti, yang bisa kamu lakukan adalah memilih jalan hidupmu sendiri. Kamu tahu apa yang terbaik, kamu tahu apa yang buat kamu sakit dan apa yang buat kamu bahagia. Nah, di sini jika kamu merasa kamu tidak mendapatkan keberuntungan dari hubungan ini, mulailah sekarang untuk move on dan mulai blok semua aksesnya. Hanya dengan itu, karma ini bisa selesai kalau adanya penyatuan antara kamu dan dia, sampai terjadi penyatuan, atau kamu memutuskan karma ini sepihak. Jadi garis hidupmu sudah akan jadi lain lagi seketika. Tapi dengan komitmen. Kalau kamu sudah melupakan dia, kalau dia nyapa kamu, benar-benar putuskan komunikasinya. Gak ada nama kata-kata hey, apa kabar? Kamu jawab hey. Itu aja gak akan putus karmanya. Sudah berapa banyak orang yang tanya, tapi aku baru kasih tahu di video ini. Dengan kamu jawab halo, apa kabar? Dia ngomong gitu ke kamu ya, dan kamu jawab halo, aku baik. Itu sudah gak akan putus lagi karmanya. Kecuali kalau kamu, apa kabar kamu? Kamu langsung blok. Selesai. Habis itu kamu gak usah mikirin dia, kamu fokus untuk melakukan hal lain. Hanya itu. Kamu sakit? Iya, sakit. Apakah kamu happy? Belum tentu.
Tapi apakah ini akan membuat kamu lebih baik? Of course. Ya. Kita akan buka energinya. Pesan penting pada akhir video, apa yang kamu lakukan yang terbaik, bagaimana ke depannya untuk kamu mengatasi situasi karmic relation atau ya meminimalisir semuanya. Nasihatnya adalah jangan pernah merasa untuk terikat. Terikat itu ya, kamu harus tahu siapa yang ngikat kamu selama ini. Ya dia kan? Kamu sudah tahu yang membelenggu dia. Yang membelenggu kamu siapa? Dia kan? So, kenapa nggak bisa kamu lepasin? Kamu punya banyak cara kok. Nggak ada di sini yang larang kamu. Ada nggak undang-undangnya kalau kamu nggak boleh pergi dari dia? Nggak ada kan? Kalau kamu merasa semuanya terikat, kalau kamu merasa semuanya terkoneksi, putuskan koneksinya. Cara paling baik untuk memutus koneksi adalah banyak meditasi, banyak kegiatan, jangan lupa bersihkan diri. Mandi garam, ya. Mandi garam untuk membersihkan hal-hal negatif. Itu nggak permanen, kamu harus lakukan sesering mungkin. Tidur yang cukup. Lupain dia. Itu. Hubungan ini sebetulnya adalah hubungan yang memang bisa dijadi menguntungkan maupun merugikan buat kamu. Tapi kemungkinan rata-rata orang pada nggak kuat, dan ini akan menjadi satu yang full merugikan buat kamu. Semua kembali sama kamu. Yang aku pesan cuma 2. Tidak ada yang akan pernah mengikat kamu. Kalau kamu merasakan adanya ikatan, itu semua hanya delusi dan energi. Kamu harus lepas dari tembok tebal itu. Kamu punya hak untuk hidup, kamu punya hak untuk bicara, punya hak untuk kebebasan. Kenapa harus terikat? Ingat pesanku tadi ya. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Jangan merasa mau dikontrol orang lain. Jika itu merugikan kamu, lepaskan. Jika itu menguntungkan, lanjutkan. Kamu yang tahu badan kamu. Kamu yang tahu kapan harus berobat. Kamu yang tahu kapan kamu harus bahagia. See you when I see you. I love you. Bye.